Jangan sampai kalian bingung dan Oke teman-teman, video kali ini gue mau sharing ke kalian semua apa aja sih yang gue persiapkan ketika gue mau mulai mengonten di YouTube. Mulai nge-recordnya dari apa, dan nanti gue bakalan spill juga alat apa aja yang gue pakai dan sebesar apa ruangan gue ketika gue mengonten nanti di sana. Nah sebenarnya gue tuh masih agak bingung ya mau ngonten apa lagi ya tentang fotografi, karena banyak banget yang harus kita bahas sebenarnya. Cuman kita harus pinter-pinter mencari materinya, terus juga harus mengkajinya dulu, jangan sampai kita salah informasi ya teman-teman. Kalau misalnya kita mengedukasi orang, dan kita harus kita harus menguasainya dulu sebelum kita sharing ke teman-teman. Jadi sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita harus juga tahu apa yang bakalan mereka tanyakan nanti kita harus bisa jawab juga. Agak-agak bingung juga sih, makanya banyak banget sih kalau misalnya kita ngebahas tentang fotografi dan videografi atau nggak dunia kreatif, sebenarnya banyak banget yang bakalan yang bisa dibahas gitu ya. Nah sekarang gue mau kasih lihat ya, kasih lihat ke kalian semua alatnya apa aja dan sebesar apa ruangan gue ketika gue mau mengonten. Yuk, ini kan lagi di kamar gue ya, nanti kita langsung keluar aja. Yuk. Nah ini tuh ruangan gue teman-teman nih. Ruangan gue tuh segede gini. Ini kecil banget teman-teman. Ini cuman ada 2x3 lah, 2x3. Nah ini berantakan banget ya. Di sini ada stand gua dan ada alat musik, ada gitar. Ini ada piano juga. Nah ini pakai lighting dan pakai softboxnya tuh pakai Godox ya teman-teman. Tapi kalau lightingnya gue tetap pakai Inbex sama seperti ini. Nah ini pakai Inbex juga. Nah kalian juga bisa lihat ya lighting yang pernah gue bahas juga di konten sebelumnya. Ini gue pakai Index, dan di sini gue pakai hiasan aja sih sebenarnya yang pernah gue capai waktu itu. Ini ya lomba video antar perusahaan di kantor gue. Ini gue juara 3 nasional. Dan ini juga lomba video sama, kelihatan nggak? Ini lomba iklan juga, gue juara juga. Ini sertifikat gue ketika gue pelatihan. Dan ini juga sertifikat menang juara lomba video 17 Agustus tahun lalu. Nah di sini ada gitar juga. Ini gitar ya hiasan, sebenarnya masih gue pakai ketika gue lagi bosen konten atau enggak bosen ngapa-ngapain, gue biasanya main gitar. Kalau misalnya meja kayu biasa. Dan ini gue ada mic kondensor ya, murah ini, BM800. Ini BM800. Biasanya ini tuh murah banget sih sepaket sama standnya. Lampunya pakai LED di belakangnya. Dan ini gua keyboard pakai dari Armageddon ya, Armageddon AK6880. Ini murah sama keyboardnya. Ini murah, terus pakai mousepadnya. Dan PC-nya tuh gua sebenarnya nggak terlalu bagus ya teman-teman ya, cuman spek gua rakitan sendiri sebenarnya. Nah ini ke sound card, nih gue pakai Behringer teman-teman, jadi audionya bakalan jernih banget, jelas banget gitu ya. Kalau misalnya kita nge-record menggunakan BM itu hasilnya jernih banget. Nah ini pakai ini rahasianya. Terus gue pakai tripodnya ini nih. Nah tripod ini apa ya, merek apa ya, gue nggak tahu nih merek apa, gue lupa. Nah kalau stand ini stand biasa lo pakai stand boomer begini biar bisa nekuk ya. Kalau misalnya dia lurus doang nggak bisa nekuk. Kalau ini standnya dari stand Inbex nih. Ini stand Inbex. Ada lagi nih stand. Nah ini stand juga nih pakai lampu buat kickers. Nah, ini ruangannya kecil banget teman-teman. Nah seperti ini. Biasanya gua kalau misalnya naruh kamera itu di sini. Kalau misalnya gua ngonten jadi arahnya ke sana. Nah kayak gitu. Nanti kita setup ya, kita coba. Nah teman-teman, jadi settingannya ruangan gue tuh seperti ini ya. Di sini gue pakai lightingnya biasanya di sini, dan gue biasanya pakai lensa 35 mili. Ini gue pakai lensa 16 mili, jadi kelihatan luas ya. Kalau misalnya gue tuh biasanya pakai 35 mili biar kelihatan padat deh, biar padat, nggak terlalu kayak gini. Kalau misalnya kayak gini tuh
kelihatan pinggiran nih, kayak kabel-kabel begini pasti kelihatan bocor banget. Kalau misalnya kita pakai 35 mili dan bukaan f1,8, itu kita bisa menggunakan ISO yang sangat rendah juga karena bukaannya besar. Nah kalau misalnya di 16 mili ini gue bukaannya itu cuman 2,8, 2,8, jadi nggak terlalu turun ya, walaupun kita shutter speednya menggunakan 1/50. Ini gue dapet di ISO 2000. Nah biasanya setup gue seperti ini. Ada satu setup lagi sih sebenarnya. Nah, biasanya kayak gini, cuman di belakang itu gue pakai warna merah. Nah sebenarnya lightingnya tuh hampir seperti inilah, cuman kameranya lebih kesini dan menggunakan lensa 35 mili. Nah ini kan pakai lensanya 2.8 16 mili, jadi hasilnya luas seperti ini dan belok tuh sebenarnya nggak terlalu center. Nah gue biasanya ngambil center, dan ini pun sebenarnya harusnya nggak kelihatan di kamera, cuma karena pakai 16 mili jadi kelihatan, jadi buat menciptakan ambience saja. Biasanya gue juga tambah satu lagi nih, lighting satu lagi juga yang warna merah atau warna putih. Ini bisa ditaruh antara di belakang juga untuk background di belakang, cuman nanti kita setting lagi. Sebenarnya banyak banget sih yang dipersiapkan. Nah jadi buat teman-teman nih yang mau mulai mengonten di YouTube, yang pertama kalian harus menyiapkan dulu materinya sebelum kalian merecordnya. Jadi kalian harus di luar kepala dulu nih materinya, apa yang bakalan kalian bahas, dan perdalam dulu dan kuasai dulu apa materinya ketika kalian mau mulai mengonten ya. Walaupun kalian sudah paham, tapi kalian juga belum tentu lancar gitu kalau kalian juga udah mulai merecord di depan kamera. Gue juga kalau misalnya selama ini tuh jarang banget langsung satu take itu langsung berhasil. Banyak banget yang salah, banyak banget pengucapan yang salah lah, pokoknya banyak banget yang harus kalian hafal dan latih terus cara berbicara kalian di depan kamera. Terus juga harus menyetupnya seperti ini. Jadi jangan teman-teman nih kalau misalnya belum punya studio seperti ini, kalian jangan putus asa dan jangan patah semangat ya. Jangan aduh gue nggak punya ruangan seperti ini, atau enggak kalian tidak punya lighting, atau enggak kalian tidak punya kamera. Yang penting kalian punya niat dulu, punya niat ingin membuat konten dan mulai dulu aja. Yang penting kalian punya niat dan kalian mulai dulu aja membuat konten. Jangan sampai kalian bingung mau membuat konten apa dan akhirnya kalian tidak membuat konten sama sekali. Nah, kalian bisa kalah sama gue yang udah bikin konten satu di YouTube ini. Jadi jangan sampai kalian bingung lah mau bikin konten apa. Yang penting kalian ada kemauan dulu, ingin membuat konten dan ingin bergerak, ada kemauan untuk terjun dulu. Nanti kalian bisa evaluasi di konten-konten selanjutnya. Konten-konten selanjutnya kalian bisa evaluasi apa yang kurangnya dan kalian dimaksimalkan lagi. Jangan sampai kalian nggak punya kamera bagus, nggak punya lighting yang lengkap, nggak punya ruangan seperti apa. Kalian cari dulu apa yang kalian senangi, apa yang kalian suka, lalu kalian buat konten ya. Misalnya hobi kalian mancing, atau enggak hobi kalian masak, atau enggak hobi kalian fotografi, atau enggak hobi kalian ngeprank. Nah itu kalian bikin aja dulu, nanti kedepannya juga bakalan berkembang terus kalau misalnya kalian biasa. Kalau misalnya kalian tidak mencoba sama sekali, kalian tidak tahu letak kesalahan kalian, letak kekurangan kalian itu di mana, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup segitu aja kali ya video singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe kalian bisa klik tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video baru dari gua tentunya. Oke, see you next video. Bye bye.